Aku yang ada di depan kemudi mobil ambulan tersebut nampak sedikit tegang, begitupun dengan Usep yang nampak heran atas apa yang sedang terjadi di depan matanya sendiri. Baru kali ini aku melihat yang kayak gini. Beda kalau seorang yang terkenal meninggal. Apalagi orang tersebut terkenal baik di masyarakat luas, sehingga harus mendapatkan pengawalan. Kata Usep sambil sedikit menggelengkan kepala. Para pengawal yang berjaga di depan kamar mayat seketika melihat mobil ambulan yang sedang kita kendarai. Dan tak lama mereka berjalan secara perlahan ke arah kita berdua dan berusaha membukakan jalan untuk kita masuk ke dalam sana. Para wartawan yang menunggu di luar tidak mau harus tersingkir. Mereka mundur beberapa langkah agar mobil ambulan tersebut bisa masuk ke dalam sana. Para pengawal itu mendorong para wartawan tersebut dengan sedikit kasar, sehingga mereka nampak mundur secara perlahan dan membiarkan aku dan Usep masuk ke dalam sana. Aku memarkirkan mobil ambulan itu tepat di pintu belakang kamar mayat. Memang setiap kamar mayat di rumah sakit ada sebuah pintu khusus yang ada di belakang ruangan tersebut. Pintu itu nampak lebar dan bisa dibuka secara bersamaan sehingga jenazah bisa langsung dikeluarkan dan masuk ke dalam mobil ambulan. Di sana, nampaknya sudah ada yang menunggu seorang kepala perawat dan seorang pejabat rumah sakit yang sudah menunggu kedatangan kita berdua tepat di pintu belakang kamar mayat itu. Aku sudah menunggu kalian. Sebaiknya, sebelum mengantar jenazah Pak Wira, aku sarankan kalian masuk dan melihat kondisinya. Karena pengantaran ini nampaknya akan berbeda dengan apa yang sering kalian kerjakan ketika sedang bekerja di rumah sakit ini. Seorang pejabat rumah sakit yang merupakan salah satu pimpinan tempatku bekerja nampak berbicara pelan kepadaku. Bahkan dia menepuk pundakku dan menyuruhku agar segera masuk ke ruangan Pak Wira untuk bertemu seseorang sebelum aku mengantarkan jenazahnya. Tentu saja, hal itu sangat mengherankan bagiku. Karena baru kali ini aku harus bertemu dengan orang-orang di dalam sana dan membicarakan beberapa hal sebelum mengantar jenazahnya. Karena biasanya aku hanya perlu menunggu di luar. Membiarkan jenazahnya diantarkan dari dalam ke dalam mobil ambulan dan aku diberitahu kemana aku harus mengantarkan jenazah itu sesuai arahan perawat dan petugas yang ada. Aku melirik ke arah Usep, dan Usep juga nampaknya baru mengalami hal ini, sehingga dia menggelengkan kepalanya kepadaku sambil mengikutiku ke belakang sana. Sari, seorang kepala perawat yang tadi berdiri di sebelah pejabat rumah sakit kini menutup rapat pintu belakang dari kamar mayat itu. Bahkan dia menguncinya dan berjalan perlahan di belakangku dan Usep yang masih kebingungan dengan situasi sekarang. Suasana tampak lebih sunyi ketika aku masuk ke kamar mayat. Aku berjalan melewati beberapa jenazah yang terbujur kaku dan tertutup kain berwarna putih. Ada beberapa pula yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tempat kecil di ujung ruangan dan menunggu keluarganya yang masih hidup untuk membawanya keluar dari kamar tersebut. Aku berjalan lurus hingga ke ujung ruangan. Dan di sana terlihat beberapa ruangan kecil yang nampak kosong. Sepertinya itu adalah ruangan khusus untuk pasien-pasien seperti Pak Wira sekarang. Karena ruangan itu nampak terpisah dari para jenazah-jenazah lain yang ada di kamar mayat tersebut. Pejabat rumah sakit itu langsung membuka pintu tersebut dan ketika aku masuk ke dalam, aku melihat beberapa orang yang menatapku seketika dengan sebuah keranda mayat yang terbuka tengah-tengah ruangan. Terlihat seseorang yang sudah tidak bernyawa dan terbujur kaku di sana. Kepalanya nampak pucat dengan dua kapas yang menutupi hidungnya, matanya terpejam dengan tubuhnya yang nampak kaku di tengah-tengah ruangan. Di sebelahnya, nampak ada seseorang yang berdiri dengan memakai jas dan sebuah koper yang dia bawa di salah satu tangannya. Wajahnya terlihat menyambutku dan Usep ketika aku datang ke dalam ruangan tersebut. Lalu, di ujung ruangan tersebut, terlihat sebuah anak kecil yang nampak bersedih. Dia duduk dengan rambutnya yang lurus dan menutupi sebagian wajahnya.
Dia terlihat pucat dan hal itu membuat suasana di dalam ruangan tersebut semakin suram. Anak itu duduk dengan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan sebuah gembok kecil yang menutup kotak kayu itu dengan rapat. Dan di salah satu tangannya terlihat ada sebuah tali dengan kunci kecil yang mungkin saja itu adalah kunci dari kotak yang dia pegang. Mungkin ini anak yang dibicarakan tadi di televisi. Gumamku di dalam hati. Aku sempat melihat anak kecil tersebut. Namun, seperti ada sesuatu yang aneh dengan anak itu. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan. Namun, aku seperti ada sesuatu yang membuatku merinding ketika aku menatapnya selama beberapa menit di dalam ruangan tersebut. Pengacara yang berdiri di dekat jenazah Pak Wira akhirnya mulai mengenalkan dirinya. Dengan nama Pak Rizal. Seorang pengacara yang sengaja ditugaskan khusus untuk memberitahukan sesuatu kepadaku dan Usep yang sedang kebingungan di sana. Pak Wira meninggalkan sebuah amanat dan wasiat yang harus dipenuhi. Aku datang sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan hal tersebut kepada kalian berdua, yang mungkin saja bisa menjalankan tugas ini dengan baik sebelum Pak Wira dikebumikan di kampung halamannya. Aku dan Usep yang mendengar hal tersebut dari Pak Rizal tentu saja heran. Aku bahkan saling bertatapan dengan Usep atas apa yang disampaikan olehnya pada saat itu. Pak Rizal yang melihatku dan Usep yang kebingungan hanya tersenyum kecil, dan tak lama dia kemudian melanjutkan perkataannya pada saat itu. Aku sudah berbicara dengan Bapak Joseph sebagai pejabat dan salah satu pemimpin dari rumah sakit ini. Dan Pak Joseph pun setuju atas permintaan terakhir dari Pak Wira. Sehingga Pak Joseph memanggil kalian berdua untuk tugas ini. Kata Pak Rizal yang melirik ke arah Pak Joseph yang berdiri tepat di sebelahku. Aku semakin kebingungan. Tidak biasanya aku mengantar jenazah hingga seperti ini. Bahkan ada pengacara yang berbicara seperti itu di depan jenazah yang seharusnya diantarakan dengan segera ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Kamu tidak usah bingung, tugas kalian hanya mengantarkan jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya, kata Pak Rizal yang kembali berkata kepadaku. Namun, sebelum mengantarkannya ke kampung halamannya untuk dimakamkan, ada beberapa tempat yang harus dia kunjungi sebelum jenazahnya dimakamkan, sehingga perjalanan ini akan tidak mudah dan akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku semakin kebingungan mendengar hal itu. Permintaannya terlalu aneh, apalagi membawa jenazah seperti ini tidak bisa terlalu lama. Panjang? Maksud Bapak kemana kita mengantar jenazah Pak Wira? Potong Usep yang terlihat kebingungan sama sepertiku pada saat itu. Pak Rizal yang mendengar hal tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan Usep. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke anak kecil yang duduk di sana dan mengangkat tangannya agar anak kecil itu bisa mendekat kepadanya. Seperti tahu bahwa dirinya dipanggil. Anak kecil itu berdiri dan mendekat kepadanya. Wajahnya yang nampak murung melirik ke arah Pak Wira yang kini terbujur kaku di dekatnya. Namun tak lama dia memalingkan pandangannya dan menatapku dan Usep yang berdiri tak jauh darinya. Ini Bunga. Dia adalah anak semata wayang dari Pak Wira. Dan permintaan terakhirnya beliau. Dia ingin diantarkan ke beberapa tempat sebelum dikebumikan ketika dia meninggal. Dan tempat yang akan dia kunjungi ketika kalian akan mengantarkannya. Semua info lokasinya ada di kotak yang sedang Bunga bawa sekarang. Kata Pak Rizal yang menatap kotak kecil itu secara perlahan. Aku memberitahu kalian sekarang kalau Pak Wira hanya mempunyai satu anak, yaitu Bunga, dan setelah dia ditinggalkan oleh istrinya, Pak Wira memutuskan untuk mengurus anaknya sendiri. Aku ingin kalian mewujudkan keinginan terakhirnya, yaitu pergi mengantarkan jenazah Pak Wira bersama Bunga hingga akhirnya bisa dikebumikan dengan layak. Hal ini sudah aku sampaikan kepada Pak Joseph, dan dia setuju akan hal tersebut.
Apalagi aku selaku pengacaranya akan memberikan imbalan lebih di luar pekerjaan kalian seperti yang disampaikan Pak Wira di hari-hari terakhirnya. Tapi, kemana kita harus mengantarkannya? Dari tadi Bapak tidak memberitahukan kita kemana kita harus mengantarkan jenazah Pak Wira. Potong Usep yang masih kebingungan dengan permintaan itu. Usep yang nampaknya masih kebingungan kembali memotong ucapan dari Pak Rizal, sedangkan aku hanya bisa terdiam dengan ketidakpastian yang menyelimutiku pada saat itu. Hal itu dibalas kembali dengan senyuman tipis dari Pak Rizal. Dia kembali berkata dan menjawab apa yang dikatakan oleh Usep pada saat itu. Hal itu akan kalian ketahui ketika kalian sudah berangkat bersama dengan jenazah Pak Wira dan Bunga yang ikut bersama dengan ambulan yang kalian bawa, jawabnya dengan pelan. Semuanya ada di dalam kotak itu dan Bunga akan membukanya ketika kalian setuju dengan permintaan terakhir Pak Wira sebagai pengantar terakhir baginya sebelum dikebumikan. Yang pasti, kalian harus mengantarkannya sebagai permintaan terakhir dari Pak Wira. Jadi, gimana kalian, apakah sanggup? Tanya Pak Rizal yang menatap kita berdua pada saat itu. Jujur, aku sendiri masih bingung dengan hal ini sehingga aku hanya bisa terdiam. Mengantar jenazah ini sepertinya akan berbeda dengan apa yang sering aku lakukan ketika menjadi sopir ambulan. Namun, di tengah-tengah kebingungan itu, Pak Rizal kembali berkata kepadaku dengan senyuman tipisnya. Aku yakin kalian bingung. Namun, apabila itu menyangkut dengan pembayaran, aku sebagai perwakilan keluarga menawarkan pembayaran yang berbeda, yang mungkin lebih besar dari gaji yang kalian dapatkan dari pekerjaan di rumah sakit ini. Dan semua ini sudah sepersetujuan dari Pak Joseph selaku pejabat dan salah satu pimpinan dari rumah sakit ini. Aku semakin bingung dengan perkataan itu, begitu juga dengan Usep. Semuanya terlalu aneh, bagaimana mungkin seorang anak kecil kini menjadi penentu dari pengantaran jenazah ayahnya yang diantarkan entah kemana. Dan kenapa Pak Wira tidak memberitahukan hal itu lebih jelas kepada pengacaranya? Ingin sekali aku mengajukan pertanyaan layaknya Usep yang beberapa kali memotong perkataan pengacara itu, namun ketika aku ingin membuka mulutku, tiba-tiba Pak Joseph yang ada di sampingku berkata, "Kamu dan Usep ditugaskan lembur dalam beberapa hari ini untuk mengikuti permintaan terakhir Pak Wira. Aku sebagai perwakilan pihak rumah sakit akan sangat berterima kasih apabila kalian berdua bisa mengantarkan jenazah Pak Wira sesuai apa yang diamanatkan di hari-hari terakhirnya," katanya sambil menepuk pundakku. Aku hanya mengangguk pelan ketika Pak Joseph berkata seperti itu. Aku sudah tidak bisa menolak lagi, begitu juga dengan Usep yang hanya bisa mengangguk pelan tanpa berbicara apapun lagi.